Nggak boleh. Kenapa Tuhan membolehkan berbohong? Di mana ayatnya? Rahab, nenek moyang Tuhan Anda seorang pesundal, dibenarkan Tuhan karena berdusta. Gimana itu? Enggak. Oh enggak. Boleh nggak ngambil bini orang dalam agama Anda? Enggak boleh. Kenapa Tuhan Anda ngambil bini orang? Islam boleh 2 nggak Samuel ambil pasal bini orang 12? dalam Nggak boleh. dalam ini? Dalam Boleh. agama Anda, Tuhan Anda sendiri ngambil bini orang. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Islam Coba baca. boleh. Kristen Tunjukkan enggak. ayat kami boleh. Boleh. Oke. Tuhan perjanjian lama Tuhan kamu enggak? Kenapa? Tuhan dalam perjanjian lama Tuhanmu enggak? Sudah jelas tuh Yahweh, Allah Oke, Israel. kalau gitu Tuhan Anda adalah Tuhan yang tidak konsisten karena ngambil bini orang. Saya tunjukin 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Silakan Anda baca. Kalau kami boleh ngambil bini orang, tunjukin ayatnya. Kita bicara pakai ayat, jangan asumsi, jangan tuduh-tuduhan ya nih. Saya tunjukkan kepada Anda Tuhan Anda ngambil bini orang. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Enggak, ini sudah terlalu jauh larinya Mbak. Enggak usah, giliran Agama aibku Islam. dibongkar, agama kau dibongkar aibnya terlalu Ini kita jauh. sesuai tema Kau nih, ya Yesus apa? agamanya Ini sesuai Islam. dengan tema. Kenapa kau kabur? Kau yang membuka aib agamamu Yesus sendiri kok. agamanya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Lanjut, Bang Saiful, selamat datang di roomnya Islam, di roomnya kami, saya dan Andar. Kami membuka ruang dialektika itu pertama bukan untuk mencari musuh, tapi untuk mengajak saudara-saudara kami dari kalangan non-muslim yang beragama Kristen ataupun agama lainnya untuk berpikir, merenung, dan jujur terhadap keyakinannya. Oke? Nah, argumen kami adalah Yesus agamanya Islam. Nah, kenapa kami bisa menyampaikan hal ini? Karena hasil pembelajaran. Ya. Bentar. Abang Saiful bertanya, judulnya ya. Ada Uni. Bentar, saya harus relay dulu karena ini harus dokumentasi karena kita bicara agama. Nah, yang pertama Bang, definisi Islam sendiri itu artinya dari kata salam, aslam, dan salim. Artinya secara terminologi Islam sendiri adalah sistem kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya yang disebut Nabi dan Rasul untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia, tergantung konteks timelinenya. Nah, kenapa Yesus kami katakan Islam? Karena menurut kami Yesus adalah orang yang suci, salim, tunduk patuh kepada Tuhan yang benar, aslam, dan juga
membawa damai dan damai serta selamat. Makanya bisa kami katakan dia Islam, karena Islam sendiri adalah karakter. Loh, mana maunya? Aduh, capek-capek ngomong saya. Awalnya pergi. Mana ini? Ya kan? Capek-capek ngomong bunda gembala kalian ya. Nggak dihargai sama Oten. Oten. Kalian tuh kenapa sih dikasih ilmu kabur, dikasih babi makan, dikasih ilmu kabur? Heran saya. Kalian tuh mbok ya dikasih ilmu tuh ya mbok anu loh. Ini nggak dikasih babi makan, dikasih ilmu kabur. Tahap-tahap aja kalian. Heran saya. Heran, saya bingung terkadang saya ini loh. Bisa nggak kalian normal? Hah? Normal lah. Jadi saya meminta kepada saudaraku Kristiani untuk buka kamera kalau diskusi dua arah ya. Kalau cuma tanya aja nggak apa-apa, nggak masalah kami ya. Si Aletean ini dikasih babi makan, ya, dikasih ilmu kabur. Si Aletean itu. Kalian kenapa sih? Kalian bisa nggak sih sehat normal gitu? Ayolah, kami di sini nggak ngajak kalian kelahi, kami nggak sanggup berantem dengan kalian. Tuhan kalian tiga, kami cuma satu. Bayangkan loh, di dalam diri kalian tuh ada Tuhan. Seandainya saya maki kalian, saya nggak enak sama Tuhan kalian, karena saya sama dengan memaki kalian serta Tuhan kalian. Minimal kalau kalian berantem sama saya, suruh dulu keluar Tuhan kalian ya. Ya nggak enak saya, segen saya ya. Gimana Rifpa bisa maki-maki Tuhan? Oten kan nggak enak tuh, ya kan? Makanya tolong, seandainya kalian mau berantem sama saya, imbang lah. Roh manusia lawan roh manusia. Ini enggak, saya lawan roh Tuhan. Kan nggak enak saya. Kalau saya menang, saya nggak enak. Saya kalah, itu juga nggak adil. Kan gitu. Jadi tolong naik ke sini, kita diskusi dua arah aja. Apa alasan kami mengatakan Tuhan kalian itu agamanya Islam? Alasannya adalah secara esensial. Dia adalah orang yang Islam. Silakan Umi Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada dasarnya, ya, pada dasarnya kita bisa mengetahui bahwa Yeshua Masih itu adalah Islam. Jadi secara tidak langsung, secara retorika yang kita bangun, jadi secara kita retorika yang bisa kita bangun, kita bisa buktikan adalah bahwa Oten penyembah Uclim. Gitu. Nih nggak usah bangga kalian jadi Oten. Yang kalian sembah tuh Uclim, ya. Nyembah Uclim aja kok bangga. Kalian ngejek-ngejek kami ya, tapi Tuhan kalian Uclim, ya, gitu. Silakan kalian naik bertinggi siji ya. Saya tuh lebih senang ngejelasin agama saya sebenarnya. Karena kalau saya ngejelasin agama kalian, ya kalian tidak mewakili yang manapun, karena banyak kali penjelasan di agama kalian gitu loh ya. Jadi secara tidak langsung Oten nyembah Uclim, ya. Gimana kok maunya kalian sembah Uclim? Kalian gak sedih gitu sembah Uclim? Berhentilah sembah Uclim. Berhentilah menyembah manusia bersunat. Ya Allah, bisa-bisanya gitu. Halo, who I am? Halo. Ya, perkenalkan nama dan agamanya. Kristen, Mbak. Oke, di sini mau bertanya, mau menjawab, mau menjelaskan, mau joget atau mau apa itu? Tanya. Ya, bisa buka kamera, bro? Belum bisa buka kamera, Bro. Oh iya. Oke, kalau teman-teman Kristiani tidak bisa buka kamera, hanya boleh bertanya saja ya. Penjelasan dari kami umat Islam ya. Oke. Temanya agamanya Islam. Itu Ya. bagaimana itu? Bagus. Jadi temanya adalah Yesus itu agamanya Islam. Ya. Arti Islam secara esensi adalah orang yang tunduk kepada Tuhan dengan mengikuti sistem kepercayaan yang benar yang datang dari Tuhan bernama Allah. Maka secara tekstual biblika, kitab kalian terjemahan LAI, Tuhannya Yesus adalah Allah, dibangkitkan sama Allah, diutus sama Allah. Karena Yesus memperkenalkan Tuhan dalam terjemahan LAI bernama Allah. Satu itu secara LAI. Kedua, Yesus itu Islam karena dia memiliki sifat aslam dalam dirinya, tunduk patuh kepada Tuhan yang benar, dan dia mengikuti satu sistem kepercayaan. Ya, lanjut. Kemudian
Yesus bisa dikatakan Islam karena memang dia menunjukkan ciri-ciri sebagai orang Islam, yaitu mengikuti ritual keagamaan yang sama persis seperti umat Islam. Sujud Gimana kepada Tuhan ritualnya, yang Mbak? benar, sujud kepada Tuhan yang benar, sujud. Dia berdoa menengadah tangan, bukan seperti ini. Dia bersunat, dan dia juga tidak makan bebong, ya. Dan yang paling penting adalah Tuhannya bertauhid. Dia mengajarkan bertauhid karena Tuhannya satu, bukan trinitas. Seperti itu. Dan dia mengikuti hukum Torah. Di dalam Islam, pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa adalah pengikut Torah. Sementara kalian Jadi membatalkan. umat Islam mengikuti Yesus ya? Oh salah, umat Islam mengikuti Nabi Muhammad. Yesus adalah Islam. Bukan berarti ketika Yesus adalah Islam kami ikutin dia. Nabi kami Nabi Muhammad. Yesus itu diutus untuk Tapi umatnya katanya Bani tadi nggak Israel. makan bebong. Nah iya, kami nggak makan bebong bukan karena Yesus, tapi kami nggak makan bebong karena diharamkan di Quran. Nggak ada kaitannya sama Yesus. Ngerti nggak? Islam itu agama satu-satunya yang diturunkan oleh Tuhan yang benar. Abraham Islam, Musa Tapi kalau makan Islam, babi Isa. terpaksa bisa nggak? Oh kalau terpaksa boleh, nggak apa-apa. Tuhan kami bukan Boleh Tuhan ya? yang kejam. Gimana Boleh sih dong. katanya dilarang tapi terpaksa boleh? Loh. Itu gimana ceritanya? Kalau yang Masa enggak ya nggak ngerti? enggak. Masa nggak ngerti bahasa? Tidak boleh secara sengaja. Kalau terpaksa nggak apa-apa. Sama kayak gini. Gimana? Sama kayak gini. Gimana ceritanya? Dengar, kalau Umat Islam mau kan dilarang sama kalau mau Allahnya, mendengarkan dilarang jawaban makan saya, bebong. Tapi kok kalau terpaksa bisa? kalau Itu gimana mau sih? mendengarkan jawaban saya, dengarkan. Kan terpaksa. Arti terpaksa apa? Itu kalau enggak ya enggak. Loh, memangnya dalam agama Anda saya Gini, tanya. Mbak. Saya Kalau tanya, tidak, dalam ya agama tidak. Anda boleh Kalau nggak? ya, Ya. ya. Boleh nggak berbohong dalam agama Anda? Enggak boleh. Kenapa Tuhan membolehkan berbohong? Di mana ayatnya? Rahab, nenek moyang Tuhan Anda seorang pesundal dibenarkan Tuhan karena berdusta. Gimana itu? Enggak. Oh enggak. Boleh nggak ngambil bini orang dalam agama Anda? Enggak boleh. Kenapa Tuhan Anda ngambil bini orang? Islam boleh 2 nggak Samuel ambil pasal bini orang 12? dalam Nggak boleh. dalam ini? Dalam Boleh. agama Anda, Tuhan Anda sendiri ngambil bini orang. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Islam Coba baca. boleh. Kristen Tunjukkan enggak. ayat kami boleh. Boleh. Oke. Tuhan perjanjian lama Tuhan kamu enggak? Kenapa? Tuhan dalam perjanjian lama Tuhanmu enggak? Sudah jelas tuh Yahweh Allah Oke, Israel. kalau gitu Tuhan Anda adalah Tuhan yang tidak konsisten karena ngambil bini orang. Saya tunjukin 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Silakan Anda baca. Kalau kami boleh ngambil bini orang, tunjukin ayatnya. Kita bicara pakai ayat, jangan asumsi, jangan tuduh-tuduhan ya nih. Saya tunjukkan kepada Anda Tuhan Anda ngambil bini orang. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Enggak, ini sudah terlalu jauh larinya Mbak. Enggak usah, Yesus giliran agama aibmu Islam. dibongkar, agama kau dibongkar aibnya terlalu Ini kita jauh. sesuai tema Kau nih, ya Yesus apa? agamanya Ini sesuai Islam. dengan tema. Kenapa kau kabur? Kau yang membuka aib agamamu Yesus sendiri kok. agamanya Islam. Kau membuka aib Ini agamamu sudah sendiri terlalu- kok. Jangan kabur kau, jangan kabur kau. Ya, kau tunjuk nih. Enggak, Kau enggak tengok. kabur. Silakan Enggak kau kabur. tunjukkan. Tadi kan Enggak, kita kutanya. tema dulu, Mbak. Kita membahas Boleh, tentang boleh. bebong. Yesus Saya agamanya sudah Islam. mengatakan. Gimana ceritanya ya? Jangan kabur. Malu kau agamamu dibongkar aibnya. Tengok ini. Ketika kau bertanya sama saya, kau desak saya menjawab sesuai dengan yang kau mau. Saya sudah jelaskan. Kalau terpaksa tidak masalah, karena terpaksa konteksnya bukan keinginan. Lalu kau bilang kau nggak boleh. Sementara ketika kutanya dalam agama, kau boleh nggak ngambil bini orang? Nggak boleh. Tapi kenapa Tuhanmu ngambil bini orang? Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Siapa yang telah memberikan istri-istri orang kepada Daud? Jawab. Giliran aib agamanya dibongkar langsung kabur dia. Giliran saya menjelaskan dengan cara baik, kau hentikan saya. Inilah kalian munafik. Kalau kau betul-betul ingin mendengarkan penjelasanku, jangan kau ganggu. Saya adalah orang yang senang membongkar aib agama kalian loh. Coba kau jawab itu. Jangan pura-pura polos lah. Jangan pura-pura nggak paham cara buka mute. Ya, nggak mungkin kau nggak bisa buka mute. Buka mute-mu itu. Kau jawab ini. Kalau tidak boleh ngambil bini orang, kenapa Tuhan mau ngambil bini orang? Jawab. Giliran Tuhan yang ngambil bini orang, sudah jauh, makanya aku bilang. Kalau mau tanya tentang agama saya, kau jawab ini. Kau jawab ini. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu. Gimana sih? Yesus Telah agamanya Islam. kuberikan, kenapa kabur? Telah Nggak kuberikan kabur. isi rumah Tuhan. Nggak Saya kabur. tanya, kenapa Tuhan mau ngambil bini orang? Boleh nggak ngambil bini orang? Enggak kabur. Ini kenapa Tuhan mengambil bini orang? Agamanya Islam. Yang ngajak aku bahas ini, yang ngajak aku bahas ini siapa? Yang ngajak aku bahas ini siapa? Terlalu lebar ke sana. Yang ngajak saya bahas ini siapa? Bisa diganti Yang ke ngajak Isa saya bahas ini agamanya siapa? Islam. Yang ngajak saya bahas ini siapa? Oke. Yang ngajak saya bahas Ganti ini aja siapa? dulu itu Isa agamanya Islam bukan Yesus. Kok kau pula yang ngatur? Yang saya bilang itu Yesus, karena
Yang saya bilang itu Karena Yesus Tuhannya yang Allah. diyakini umat Kristen, Isa yang diyakini umat Islam. Siapa Tuhan? Siapa Tuhannya Yesus? Oke Mbak, itu pribadi yang berbeda. Siapa nama Tuhan Yesus? Siapa nama agamanya Tuhan Islam, Yesus? itu ganti aja Isa agamanya Siapa Islam. nama Tuhannya Yesus? Siapa nama Tuhannya Yesus? Yesus nggak punya Tuhan, Siapa dia punya nama? Bapa. Oh, Yesus nggak punya Tuhan. Berarti kau nggak pernah baca kitabmu Iya. ketika Yesus berkata, aku akan pergi ke Bapakku dan Enggak, kita Bapakmu sama Tuhan. kitab, cuma kau yang memframing. Oke, saya Kamu tanya. suka- Oke, saya kamu tanya. memframing, oke? Oke, saya tanya. Enggak, sesuatu yang dulu, ini Yesus agamanya Islam. Saya tunjukkan dia adalah hamba Allah. Kita tunjukkan kalau Yesus hamba Allah ya. Mari teman-teman kita lihat kitab mereka ini ya. Mereka ini dia bilang kita memframing. Salah orang kau ya. Bukan gaya aku nge-framing itu. Apapun yang kuucapkan ada Ya emang ada dari dulu. Dari dulu kau nggak sering memframing. banyak kali kau sok-sok tahu kau sok kenal kau sama aku, baru ini kau masuk jumpa sama aku. Kau Enggak, adalah senang- orang yang senang apabila kenal, dibongkar cuma agamanya mencret. sering lihat kau debat. Kau mau kau sering bertanya atau tidak? memframing. Kau mau bertanya, jangan, nggak usah kau curhat, nggak usah kau curhat. Kau mau diskusi atau tidak? Enggak ada yang curhat. Kau mau diskusi Dari atau dulu tidak? cuma itu. Kau mau diskusi Isa atau tidak? agamanya Islam, bukan Yesus agamanya Islam, oke? Ya. Bukan kau yang ngatur, Karena Isa- bukan kau yang ngatur. Kok kau yang ngatur? Nggak mau Yesus yang Islam. Nih, Yesus hamba Allah. Yesus hamba Allah. Ini kutunjukkan. Yesus hamba Allah ada di kitab kau ya. Jangan kau suruh-suruh kami. Ya, mari kita lihat teman-teman. Matius pasal 12 nomor Jangan 15 salah. dan Yesus 21. Diam kau. Membawa Kau keselamatan. kalau seandainya mau diskusi. Apa agamanya Ya ini Yesus? kita diskusi nih. Cuma jangan kau Ya, apa mute saya, Mbak. agamanya? Oke? Kau dari tadi nggak bisa mendengarkan orang Kan ngomong. saya sudah Kenapa bilang tadi pertanyaanku Yesus nggak itu kau jawab nggak punya satu pun? agama. Kenapa kau tidak? Oke, dia ateis. Ateis dia. Bukan, Berarti dia Yesus nggak punya aturan Yesus hidup. nggak punya agama, tapi dia membawa keselamatan, oke? Berarti kau bilang Yesus ateis. Enggak, Yesus enggak ateis, tapi dia membawa keselamatan. Berarti Yesus kacau. Gimana sih Karena ketawa agama sih? artinya tidak kacau. Kamu Berarti ketawa membawa berarti hidupmu Yesus itu sendiri. tidak berarti Yesus tidak beragama artinya kacau karena agama artinya tidak kacau. Berarti Tuhan kau kacau. Yesus membawa keselamatan. Oke? Siapa yang selamat di bawah Yesus? Siapa satu orang yang dibawa Yesus selamat? Ya, yang mengikuti Yesus yang selamat. Siapa? Siapa? Satu saja. Oke? Siapa? Satu saja siapa? Sebutkan satu orang yang selamat karena Yesus. Siapa namanya? Banyak. Satu saja, masa Jangan banyak? satu, Satu banyak. saja. Satu saja. Enggak, ini temanya Yesus agamanya Islam. Satu. Diganti dulu Isa Sebutkan agamanya Islam. telinga kau sehat nggak? Telinga sehat nggak? Telinga sehat. Ganti dulu temanya. Sebutkan satu nama, bukan kau yang ngatur. Bukan kau yang ngatur di sini. Sebutkan satu nama. Iya, makanya ganti satu. dulu agamanya Islam. Buka mulut, buka mulut, buka mulut. Pulang kampung kau ngatur-ngatur kami. Ditanya nggak bisa jawab. Kalau kau memang bisa membuktikan kalau Yesus ateis, bisa nggak apa-apa. Bawakan datanya. Kalau Tuhan kau ateis, ya. Kalau kami bicara dengan menggunakan kontekstual dalam kitab kau. Kenapa Kristen ini rata-rata telinganya budek ke sini? Bukan cuma otak yang sengklek, telinga pun budek. Ditanya berkali-kali nggak dijawab. Banyak yang selamat karena Yesus siapa? Banyak. Ditanya satu orang aja, sebutkan satu orang yang selamat karena Yesus. Banyak. Mana banyak? Hantu belau banyak. Budek. Mau diskusi kau ngatur-ngatur. Kok diskusi kau ngatur pula? Nggak ada di sini ceritanya kalian ngatur-ngatur. Kami bukan orang yang bisa kalian jajah. Itu kenapa orang Kristen tidak suka kalau Islam itu maju. Karena kami umat Islam anti penjajahan. Kami bukan orang yang bisa diatur-atur seenak-enak udel kalian, kecuali orang bodoh di antara kami. Kenapa? Kalau kami berbicara itu kami punya datanya, retorikanya ada. Kalau saya katakan Yesus itu Muslim, itu adalah sebuah pujian terhadap Yesus. Karena Muslim artinya orang yang tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Kau bilang dia ateis. Orang dia berkata, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Oh, dia sebenarnya punya Tuhan, tapi dia tidak punya agama. Agnostik dia. Hah? Gak punya sistem dia. Agama itu artinya tidak kacau. Kalau dia tidak beragama, berarti dia kacau. Ya, gitu. Giliran ditanya, boleh nggak makan bebong? Kenapa kok kalau terpaksa boleh? Udah jelas terpaksa. Ditanya balik, boleh nggak ambil bini orang? Nggak boleh. Kok Tuhan kok ngambil bini? Jadi udah jauh. Kalau nggak siap mental mau menyerang agama Islam, saya katakan kalian boleh menyerang agama Islam asal kalian pelajari dulu kitab kalian. Nanti blunder nanti. Depan saya blunder malu-maluin. Masa depan saya blunder? Walaupun sudah sering di antara kalian blunder. Ya,
Tolong kalian yang mau berdiskusi dengan saya, minimal pelajari kitab suci kalian ya. Jangan secara mendalam, secara tekstual kontekstual aja udah cukup. Ya. Giliran ditanya balik mencret. Bukan hak kalian ngatur kami. Ini tema kami yang kami pertanggungjawabkan datanya. Islam adalah sikap. Islam adalah sistem. Sistem ini membentuk sikap menjadi Islam. Dengar baik-baik. Islam adalah sistem kepercayaan. Sistem ini punya aturan memaksa orang menjadi Islam, salim dan salam. Maka kenapa kami katakan bahwa Yesus itu adalah Islam? Karena dia mengikuti satu sistem yang menyuruh dia untuk tunduk dan patuh kepada Tuhan yang benar, yang adalah Allah. Kok bisa Tuhannya Allah? Dalam kitab kau yang LAI, Tuhannya Allah. Giliran ngambil nama Tuhan kami, kau hina nama Tuhan kami. Giliran dikatakan di Islam, mencret kalian semua. Makanya hilangkan nama Tuhan kami dalam kitab kalian, biar nggak kami katakan dia Islam menurut LAI. Yang mengatakan Tuhan kalian itu Islam, terjemahan LAI. Karena Tuhan yang diperkenalkan di situ namanya Allah. Coba kau tengok di KBBI, kau tengok di kamus Oxford, kau tengok di kamus Cambridge. Allah adalah nama Tuhan, the name of God among most of them. Paham? Nah, paham. Giliran disuruh bertanya baik-baik malah kesurupan pneumahagios kalian. Kalau kalian kesurupan pneumahagios, saya pun bisa kesurupan Yesus. Saya bisa ke Yesus-Yesusan saya. Ya. Karena saya pembaca kitab tentang Yesus. Kalau kalian ingin melihat kesantunan saya, tunggu saya habis baca Qurannya, baru kalian lihat bagaimana kami itu dipenuhi Roh Kudus kalau baca Quran. Tapi habis baca Bible jangan harap saya bisa sesantun itu, karena ngeri kali kalau baca Bible ini birahian kita ya. Emang nggak bisa kita, terus terang aja saya bilang susah kita kalau untuk santun. Mana mau baca Bible bisa santun? Tumpaslah, bun-bunlah, hajarlah, hantamlah, jamah-jamah. Kalau nggak birahi, kalau nggak psikopat itu ya. Kalau nggak birahin baca Bible ya gimana? Jadi tolonglah, diskusi dua arah itu ikuti kaidah yang benar. Saya siap kok, saya siap diskusi dengan kaidah yang benar, mengikuti kaidah ilmiah. Bisa insya Allah. Bunda Gembala ini fleksibel kok. Mau jadi Bunda Gembala yang baik hati dan tidak sombong, bisa. Mau jadi Bunda Gembala yang sangat keluarkan tanduk dan punya cambuk mencabut di lidah serigala berbulu domba, bisa. Mau jadi bunda yang sangat santun, polos, bisa. Tergantung kalian maunya apa. Ya kan gitu. Asik sama saya. Minum deh sayang. Punya kakak. Oh ini punya kak gitu. Makanya kalian kalau nggak bisa kalian ngomong baik-baik, sini aku traktir minum cappuccino. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, manis seperti saya ya, macam saya betul rasa dia. Rasa dia macam saya betul, manis macam mana gitu, manis yang tak ada pahit-pahitnya. Minum hari ini macam nengok saya, manis yang tak ada pahit-pahitnya. Inilah saya. Apa korang nak bantah ke? Korang ngerti ke? Cakap dia di kitabnya nama Tuhannya adalah Allah, giliran dikatakan oke lah kalau gitu Yesus Islam, menceret. Ditanya baik-baik, tolonglah, kalaupun otak bermasalah minimal telinga jangan. Capek kita. Masa kita juga harus ngajarin kalian bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ya nggak bisa, lelah berbeh gitu ya. Surga tempat ngewong. Iya, surga tempat ngewong Tuhan, surga kau. Yang paling lucu adalah surga tempat Tuhan ngewong tapi nggak ada kelamin di situ. Kalian diewong nanti. Baca Wahyu 19 ayat 9. Diundang kami nanti ya, pesta perkawinan anak domba. Diewong kalian. Makanya kalian mati pakai jas kan? Kalian oten-oten mati pakai jas kan? Karena kalian membayangkan di ewong Tuhan. Kalian yang cewek-cewek pakai baju nikah kan? Yang laki-laki pakai jas loh. Mereka ini kalau mati pakai peti, terus pakai dandan ala pengantin. Karena apa? Mereka nanti kawin sama Tuhannya di ewong. Dalilnya ada di ewong Tuhan.
Giliran nggak bisa aku bayangkan itu. Sedih di ewang Tuhan, parah kalian ini. Yesus kali. Aku kalau di ewang lakiku nggak apa-apa, ini di ewang Tuhan meledak, meledak, serem kali. Serem kali di ewang Tuhan. Aduh, sakit perut bunda nak. Makanya kalian kalau bicara itu hati-hati depan saya, ya. Di ewang Tuhan. Ya Allah, kalau dia popoy hatimu busuk, makanya perkataanmu busuk. Berarti Bibel kau busuk yang mengatakan kau di ewang Tuhan, kitabmu loh dek. Kalau dia saya bacakan kitabnya ya. Kalian memang hantu belau, kalian nggak baca Bibel kalian ya. Kita lihat ya ewang per ewang. Ya, perjamuan ewang ya kita lihat ya. Mari kita lihat ayat perjamuan ewang. Lihat ya. Kita baca. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah titik 2. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan ewang anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Benar loh perkataan ini loh. Perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Katanya kan Allah ya, dari Allah katanya. Ini perjamuan ewang. Jadi kalau kalian tanya ada perewongan di surga, ini ada nih di surga kalian ewang. Makanya kalian kan mati pakai baju slayer kan. Kalian kan mati yang laki pakai jas. Karena kalian pengantinnya Tuhan kan. Kalian nanti kan berjumpa di perjamuan kawin ewang kan. Ah itu kan alegori Uni. Dari mana kau tahu kalau itu alegori? Tidak dipakai di kau nanti. Dari mana kau tahu? Udah pergi ke sana? Jangan ngaco kalian. Secara teologis kalian memaknai bahwa ini alegori. Pertanyaannya secara ilmiah, siapa yang ngajarin kalau ini alegori? Hah? Tuh, perewongan aja di kitabmu banyak. Perjamuan ewang anak domba, parah banget itu. Aku lebih baik di ewang sama lakiku daripada di ewang sama Tuhan kalian, serius. Antri pula ya kan. Banyak kali antriannya nanti. Begitu. Jadi kalau kalian mau menghujat agama kami, mohon maaf, Bibel kalian membela Al-Quran kami. Dia yang pasang badan, aku aja yang dihantam katanya. Kalian serang Al-Quran, Bible pasang badan, aku aja yang dihantam, jangan Quran katanya. Sama, kalian menghantam Nabi Muhammad, menghujat Nabi Muhammad, Yesus pasang badan, aku aja deh. Apa yang tidak ada pada diri Tuhan kalian? Kalian tuduh Nabi kami ngambil bini orang, kalian nggak bisa tunjukkan fakta-faktanya. Maka saya akan menunjukkan faktanya. Apa faktanya? Yang mengambil bini orang itu adalah Nabi dalam kitab kalian. Ya. Assalamualaikum, ibu, ada teman saya mualaf, saya ingin minta petunjuk dengan kondisinya sekarang. Ibu, saya nggak ngerti bang, naik aja bang. Maksudnya gimana bang? Bang Kicau Mania ya. Gitu loh, ya. Kalau kami umat Islam ini tidak diperintahkan untuk memframing, tapi kami diperintahkan untuk kritis. Apa yang mau kalian sampaikan kepada kami? Hah? Kalian mau mengatakan kalau di surga kami nggak ada ewang? Oke, pertanyaan saya adalah Yesus waktu naik ke surga torpedonya hilang atau masih ada? Kalau torpedonya masih ada, pertanyaannya buat apa itu? Buat apa itu? Itu tidur selama-lamanya. Apakah iya ada sesuatu yang ada pada diri Tuhan yang tidak berguna? Apa iya alat vital Tuhan tidak berguna? Aduh. Masa iya kekal selama-lamanya, itunya nanti bekarat nanti, nggak pernah dipanasin. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak sesuatu yang nggak pernah dipanasin, nanti ini dia berkerat nanti. Iya loh, kebayang nggak alat tempur dibawa ke surga tapi nggak pernah dipanasin. Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya.
Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan rasional. Kalau kalian menuduh surga kami penuh perewongan, maka pertanyaannya adalah, alat vital Tuhan kalian dibawa nggak ke surga? Jawab itu. Oh, dibawa Kak Uni. Oke, pernah nggak dipanasin nanti di surga? Enggak Kak Uni, Pak. Waduh, bergerak. 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 Tahu nggak kata orang kalau tahu nggak, dalam dunia medis kaki kalau tidak pernah dipakai itu lama-lama mengecil. Ya, tangan kiri aja. Kenapa tangan kanan kita lebih besar daripada tangan kiri? Karena tangan kanan lebih sering dipakai. Tangan kiri kecil karena jarang dipakai. Jadi kalau otak nggak pernah dipakai mengecil, sama. Bayangkan, kalau nggak pernah dipakai lama-lama mengecil. Apalagi nggak pernah dipanasin. Nggak aktif dia. Waduh, nggak aktif barang. Aduh, parah. Minum nasi sedikit dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nggak kebayang. Gitu juga kalian. Masa iya kalian naik ke surga nggak ada lagi alat vitalnya? Nggak tahu dong jantan betinanya. Kamu jantan apa betina? Dulu sih saya laki, sekarang lekong. Ya kan? Kamu, ya Roh, kamu dulu waktu di dunia laki apa perempuan? Sepertinya seperempuan, Roh. Sekarang saya nggak tahu, soalnya udah nggak ada kelaminnya. Aduh, ya Allah, tolong. Gitu. Jadi kalian itu harus apa? Berarti di surganya Oten lemah syahwat semua ya? Sebenarnya bukan lemah syahwat, memang nggak berfungsi aja, nggak pernah dipanasin. Iya, gitu. kalau nggak berfungsi kan lemah syahwat toh. Ya lebih tepatnya sih nggak berguna sih. Kalau lemah kan masih bisa berfungsi buat kencing. Oh, berarti sudah nggak ada alat vital lagi ya? Atau gimana? Ada dua kemungkinan. Pertama udah nggak punya alat vital. Kedua punya sih, cuman nempel gitu doang, nggak pernah dipanasin gitu. Nempel tapi nggak kepake. Mereka ngapain aku nggak bingung ya. Mereka di surga itu ngapain sih? Nyanyi. Kayak roh kan? Lo tau roh kan? Roh itu kan cuma melayang-layangnya. Kayak Kasper. Terus nyanyi. Terus ngapain? Rewardnya apa loh? Surga itu kan reward ya. Rewardnya apa dong? Rewardnya ngelihatin Tuhan terus, satu rumah sama Tuhan, satu surga. Malam kudus, ganti lagu. Tuhan Yesus tidak berubah, ganti lagu. Yesus Tuhan baik, gitu aja terus. Mungkin ada sih istirahatnya jam 12 siang ya. Lu nyanyi 2 jam aja bosan nggak? Bosen. Apalagi nyanyi sampai seumur-umur hidup itu. Bosan kita. Jadi surganya Kristen itu adalah neraka bagi kita. Ya, membayangkan surganya Kristen aja kita udah ketakutan. Kenapa? Bakalan mati bosen. Kebayang nggak seumur hidup kekal selama-lamanya, nggak berubah-berubah kayak gitu aja ternyanyi. Liatin Tuhan sambil duduk. Tuhan duduk aja terus. Tuhan duduk aja melototin kita kan, ngawasin kita. Kita nyanyi terus. Malam kudus. Gitu. Itu bayangannya saudara kita Kristen yang pernah aku dengarkan dalam diskusi. Berarti nyanyi terus nggak bosen ya? Nyanyi terus ya? Iya. Ada sih jalan-jalan tapi melayang-layang kayak Kasper gitu. Cuman jangan ngapain melayang-layang, tapi katanya ada rumah loh. Pertanyaannya, Roh ngapain di rumah coba? Roh nggak perlu rumah, di Poot juga bisa nyantuk. Jadi nanti mereka punya rumah terus nembus. Lu kebayang nggak? Kan mereka punya rumah, tapi rohnya itu nyantol lewat jendela, nggak perlu lah. Ngapain ada pintu? Orang mereka bisa nembus dinding. Ngapain ada rumah ya? Nggak, aku kadang penasaran Oten ini ya. Jadi mereka itu di surganya ngapain gitu loh? Kalau kita kan jelas, kalau kita kan minta buah ada buah, ya. Minta apel ada apel, minta madu ada madu. Mereka di surganya itu kata mereka memuji-muji Tuhan. Di dunia mereka tidak diperintahkan tiap hari memuji Tuhan. Di surga tiap hari tiap detik muji Tuhan lah. Ngapain hidup di dunia sama mati surga ya? Ngapain gitu ya? Kalau kita kan
ada kewajiban 5 kali sehari, nanti kita tidak ada kewajiban begitu lagi, tidak diikat lagi dengan kewajiban-kewajiban. Enggak ada. Kayaknya Kalau kita kan di surga kenikmatan aja kan. kenikmatan Mau susu, aja kita. ada susu. Kalau Di mereka dunia nggak punya- kalau mereka mau susu, lah apa orang tubuhnya nggak ada, mau Roh. minum lewat apa? Roh kan Iya. nggak butuh minum, gitu. Terus lampu buat apa lampu? Kan ada tuh bawa lampu tuh para Ah, itu pesuruh. alegori. Yang ada itu adalah rumah. Pertanyaan saya adalah ketika mereka punya rumah, itu ngapain? Buat apa rumah di situ? Kalau nggak ada isinya juga, ada nggak kasurnya? Nah, buat apa rumah Masalahnya- nggak ada kasur, nggak ada kursi? Ngapain? Masalahnya emang roh butuh tempat. Enggak, kuntilanak itu nggak bertempat tuh. Enggak, maksudnya kan mereka hidup seperti roh. Emang roh butuh tempat. Ya tergantung, kalau pengen nongkrong di pohon kelapa ya bisa kan. Ye. Ya kalian jangan menghujat. Kalau kalian menghujat tak telonjongi nanti. Saya kan sapa Nandar, lu jadi moderator yang bener lah. Sapa, jangan gua semua dong, gua narasumber lu nih, lu moderator. Ya Kenduro, Kristen atau Muslim? Malah baru naik udah turun lagi. Ya apa sih? Ini Oten nggak ada. Pak Oten pada takut Yang dia mereka kepromote. naik turun lagi, naik ngerjain doang nih nonton. Bernarasi dulu. Ya udah lu narasi lah. Kan lu pematerinya gimana sih? Intinya gini lah ya, kalau memang kalian itu adalah orang yang mengerti kitab kalian, kami dengarkan kok secara teologis ya. Tapi jangan kalian menghujat agama saya, karena saya kan udah berkali-kali bilang kalau hanya sekedar untuk membelunderkan obrolan dengan kalian tuh bisa sisa ini ya. Bukan. Silakan. Tadi mau nanya apa? Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, apakah mualaf itu harus punya sertifikat mualaf ya kak? Cuman administrasi dalam ranah ini aja sih kak, buat kepentingan kakak mengurus-ngurus administrasi aja nanti. Kalau untuk keislaman sih tidak diwajibkan, itu kan yang paling penting adalah mengikuti rukun Islam. Itu kan legalitas aja, legalitas. Untuk kepentingan kakak juga nanti, misal untuk sesuatu yang penting ya, kayak apa ini namanya? Allahu Akbar, kaget gua. Ditaiin kelelawar gua. Dasar kelelawar. Gua dieein kelelawar, guys. Gitu. Jadi untuk legalitasnya bukan kalau wajib itu kan pilihan kakak. Kakak tidak punya sertifikat pun kakak tetap Islam kalau sudah bersyahadat gitu. Cuman ada baiknya kakak punya lah. Kalau kakak punya sertifikat mualaf kan, kalau ada apa-apa kan enak ya. Gak susah gitu. Di KTP pun nanti gantilah jadi Islam gitu, supaya nanti ada apa-apa bisa pembuktiannya menggunakan itu kitab sertifikat itu gitu ya kak. Mualafnya dari umur 14 tahun nih. Dan di kakak KTP saya dari saya gadis juga udah Islam. Oh ya sudah, kalau sudah Islam kan nggak ada. Kalau kakak nggak ada kebutuhan sertifikat ya ngapain? Ya hanya saja kemarin tuh saya kan biasa lab juga nih kak. Itu ditanya lah sama. Ya untuk Ya, kepentingan kakak sih kak. Kalau nggak ada kepentingan ya udah. Kalau ada kepentingan ya diurus gitu sih. Oh seperti itu. Nih Kang Chan, ini Kang Chan nih Kang Chan. Naik. Kang Chan ini sama Nandar sentimen banget ya, nggak mau naik di sini Iya kayaknya. dia. Kayaknya dia Kang Chan masih kesel sama saya kayaknya dia. iya, gara-gara beda ari mualaf nih. Ih, gak asik nih orangnya.
Iya. Saya mau nanya boleh enggak Uni? Boleh, 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 silakan. boleh, boleh. Waduh, Baperan saya- Kang waduh, Chan ini ya? itu Kang kalau Chan ini lagi nyuci. Wah, suami soleh dia, masya Allah, Enggak, subhanallah. Kang Chan baperan kayaknya Kang Chan ini. Baperan sih memang dia orangnya baperan Iya. memang. Dia tuh gitu ya. Dia kalau beda hari mualaf sama dia tuh kita nggak bisa. Dia langsung beda mazhab. Baper ya? Firqonya beda katanya. Udah kita beda mazhab katanya. Iya. Ya ya kakak, Oke, silakan lanjut. kak, kakak tanya. Udah. Lanjut kak. saya ini kemarin tuh sempat kalau saya itu kan live itu tidak lintas agama ya karena memang saya memang nggak basicnya ke situ dan memang saya nggak mau itu memang saya masih ilmunya masih minim gitu tapi ada orang itu komen gini Kak kamu sudah baca belum di Al-Hijr ayat 6 itu? Makanya kakak Saya kalau buka room diskusi kakak belajar dulu. Karena kalau kakak buka room diskusi Saya nggak tidak belajar. saya tidak membuka room diskusi. Saya itu kan temanya sesama mualaf. Jadi yang di situ isinya mualaf. Hanya saja mereka tuh biasa bertanya seperti itu kan. Iya makanya enggak, ini saran aja, apapun yang kakak buka kalau membawa agama atau apapun itu kakak bisa bertanggung jawab. Kalau kakak nggak bisa jawab, jujur aja saya nggak bisa jawab, gitu aja, nggak usah ribet-ribet. Ya seperti itu. Nandar, gue turun, lu live sama Bang Oding sama Ustadz YouTube PI lah, coba mereka lagi live tuh berdua, coba. Kak saya turun dulu ya. Coba Saya aja, sampai coba aja apa-apa. lu minta. Iya. Nggak ada, coba, Maksudnya coba, apa coba. Mereka lagi PK2, coba lu masuk deh, bertiga kalian live dulu tuh. Coba gua mau live kan dari sini. Coba, gua turun dulu. Saya gimana sih maksud lu? PK gitu. Ye, kabur. Ripa kabur. Ripa kabur. Yang dia kalau berbicara itu, halo, assalamualaikum. Ustaz, assalamualaikum. Salam, maaf ganggu. Tidak bang. Silakan, guruku Lanjut, Kang lanjut. Nandar. Tidak, kita Lanjut, berbicara guruku. masalah ini, masalah oten-oten ini. Kenapa dari persekutuan para gereja ini tidak kirim yang anak-anak muda begitu kan? Begitu kan? Kenapa mereka kirim yang seperti Oma dikirim sama saya tuh? Oma juga kalau berbicara 21 yang salah Ustaz. 20 bicara 21 yang salah. Saya gini ya, opung itu sering saya suruh tidur bang. Kenapa? Nanti ketakutnya kalau saya jawab, saya jelaskan, besok-besok, aduh, nggak bangun lagi gitu. Bahaya kan? Itu bangun lagi bahaya itu. Aduh, ini nanti pengumumannya gara-gara berdebat dengan Yusuf PI. Seorang kakek-kakek Kristen telah meninggal dunia. Kayak gimana? Nggak asik kali gitu. Malah saya nanti dituduh tersangkanya kayak gitu. Kemarin si Joseph WA saya, si Joseph DM saya. Joseph, dia bilang, "Bang, ayo kita berdua debat." Saya bilang, "Modenya bagaimana?" Saya bilang, "Kalau mau di Komal kamu saja saya naik. Saya tidak mau PKPK, saya mau TikTokan langsung." Karena saya berpikir begini, ini pemikiran saya Ustadz, kalau salah tolong luruskan. Karena ketika oten-oten ini, ketika waktu 5 menit kita sudah kasih mereka dalil Yesus begini, Paulus begini, sesat ini datanya, mereka tetap fine saja. Yang penting ada singa, ada elang kan, ada gift yang ayam. Nah, giliran 5 menit waktu mereka kan kita tidak boleh ganggu. Nah, ketika mereka barbar kepada Allah dan Nabi Muhammad, takutnya yang sakit bukan cuma saya, netizennya nonton itu sakit kan? Betul. Nah, Iya. itu yang saya takut. Saya pernah Ustadz, pertama saya rintis itu Ustadz, itu saya merintis itu waktu saya live itu cuma 5 orang yang nonton, itu pun 3 kerja 2 tidur. makanya saya selalu mengatakan bahwa saya ketika buka Komal saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri melainkan daripada netizen yang tap-tap layar. Selesai itu. Kadang gini bang. Jadi saya takut. Kita harus Makanya ambil resiko juga. saya akan lawan dia.
Kalau dia mau tiktokan, saya akan lawan dia. Tiktokan Karena kasih aja, Yohanes 14:1, kasih Yohanes 14:1 itu langsung lari itu. Iya, tektokan aja bang. Aku udah pengalaman debat sama mereka ini. Kalau pakai timer ini hujatannya itu loh, bikin kita panas hati gitu loh. Mending tektokan aja. Kemudian lain ditanya, lain dijawab gitu. Lain, kita tanya minyak kelapa, dia jelaskan minyak tanah. Iya. betul. Sama-sama minyak dia jelaskan. Tapi gimana Ustadz lah kasih. Ini kebetulan Allah mempertemukan sini. Saya mau minta nasihat dari Ustadz sama dari Kang Nandar nih. Orang-orang yang sudah berjuang banting tulang sampai itulah dibanting-banting di dunia diskusi nih. Saran-saran apa, nasihat apa buat saya ini? Karena banyak sekali saya belajar dari kalian ini. Dengan izin Allah Masya bisa. Allah. Dulu saya itu kalau saya nonton, kalau satu orang saya mau diskusi sama dia, saya nonton dia punya cara debat, saya pahami karakternya, saya pahami orangnya bagaimana, baru saya beranikan diskusi sama dia. Contohnya si RK itu kan, RK itu sudah berapa kali mau diskusi, saya mau tantang, tapi saya tonton dulu dengan Ustadz Yusuf PI, dengan apa berakhir, mumpung kita masih live, mumpung harga lagi murah banget. Islam tuh kayak rukun lah gitu. Rukunnya yang berbeda di antara mereka. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menguji kepahaman saya terkait Bible, saya siap gitu loh. Tapi minimal yang nguji saya adalah orang yang berilmu di atas saya, bukan kalian yang awam. Maka saya lebih tertarik kalian itu bertanya kepada saya tentang agama saya, supaya saya bisa menerangkan kesalahpahaman kalian terhadap agama saya. Bukan malah sebaliknya gitu loh. Bukan malah sebaliknya kalian ngejelasin agama kalian ke saya karena nggak dapat ilmu saya. Ya, saya udah 7 tahun mendengarkan penjelasan. Ada yang model gumasak, ada yang model luga, ada yang model banyak lah, entah apa aja penjelasannya gitu loh. Ya, oh ya, tunggu, saya mau ini dulu. Saya minta kan, jangan PK dulu berarti. Bentar ya. Gitu ya teman-teman ya. Iya, ada modelan si Kingdom, ada modelan si banyak tahap aja. Itu Mikana itu dulu Tritunggal, itu ngakunya ortodok. Sejak diskusi sama saya kan dia mengakui kalau dia Oneness. Itu juga yang bilang dia Oneness saya dulu. Saya mengatakan dia Oneness. Halo Ami dong. Halo Ami dong. Ini kenapa nggak coba ngajak diskusi dengan Berita Wahyu? Mana berani para sekolah mereka diskusi sama saya. Kenapa? Kalau sekolah mereka diskusi sama saya dan bubuk di hadapan saya, malu mereka. Gitu ya saudara-saudaraku ya. Bentar ya. Jadi saya menghimbau kepada kalian saudaraku Kristen, room saya ini tempat kalian bertanya jawab tentang agama saya. Ya, saya menjelaskan bagaimana cara memahami agama saya dengan baik dan benar. Dan saya memberikan kalian kesempatan menjelaskan agama kalian. Saya akan dengarkan, asal kalian tidak berbohong dan kalian tidak merendahkan agama kalian sendiri. Boleh kalian bawa doktrin kalian sendiri, nggak apa-apa. Saya kan nggak pernah marah kalau gumasak. Tapi kalau sudah mulai menghujat agama saya, nah itu saya tidak terima. Karena saya tidak memfasilitasi orang menghujat agama saya gitu ya. Silakan kalian bertanya jawab saja. Terkait apa? Tentang perbedaan Isa dan Yesus saya bisa jelaskan. Ada 2 narasi tentang Yesus dan Isa, bisa berbeda bisa sama. Tergantung konteksnya mana dulu nih. Kalau konteks secara secara tokoh, sebenarnya mereka tuh sama, hanya saja perspektif kita yang berbeda. Dan Yesus dalam kitab kalian digambarkan sebagai pribadi yang terkutuk, sementara Nabi Isa digambarkan sebagai pribadi yang mulia, wajihan fi dunya wal akhirah. Jadi perspektif kita beda, tapi cerita ketokohan sebenarnya kita merujuk kepada tokoh yang sama. Karena nggak mungkin ada 2 tokoh hidup di zaman yang sama gitu loh, nggak mungkin. Pasti ada yang pasti kita merujuk kepada tokoh yang sama, hanya saja yang berbeda adalah perspektifnya, kan begitu. Seperti itulah kira-kira saudaraku ya.
Jadi silakan, kalau kalian mau bertanya ke saya izinkan, asal kalian tidak menghujat agama saya. Gunawan Tabiat Mamat Rusuh, yang membuat rusak peradaban itu kan Tuhanmu, datang-datang membawa pedang, tidak membawa damai. Itu tertulis dalam kitabmu loh. Jangan menyangka aku datang membawa damai, melainkan membawa pedang. Buktinya sejak kedatangan Tuhanmu, agama kau sesama kau aja berantem. Ya, agama kau sesama kau aja berantem gitu loh. Baru itu bisa dikatakan pembawa rusuh. Kalau Nabi Muhammad, orang Arab yang tadinya bertengkar satu sama lain di bawah pengaruh Nabi Muhammad bersatu padu menjadi Islam. Lah, kalian justru berpecah belah gara-gara Tuhan kalian hadir. Saya bisa menunjukkan data dan faktanya itu. Ya, Yesus yang berkata, jangan menyangka aku datang membawa damai, melainkan membawa pedang. Kan begitu tertulisnya, ya. Seperti itu kurang lebih. Itulah kira-kira. Ya, tahannya. Sebentar, saya mau ini dulu. Saya live dulu. Aduh, Nandar ini live dulu. Bentar ya. Bisa nggak live sama Nandar ini? Kita live 2 teman-teman ya. Kita jam naik dulu sama si Nandar, sama Pastor Roding, sama Ustadz Yusuf PI ini. Bentar. Oh, nih. Bukan roomnya, oh gitu. Biar apa yang kita lihat itu diskusi semuanya kan gitu, bukan cewek joget-joget kurang kain kayak gitu apa. Sempat kesel saya kemarin tuh. Itu awalnya. Itu PI ya. Nggak ada suara Uni. Tes. Oke, ada. Tapi kok kecil ya Jadi suaranya dulu ya, nggak ya. seperti biasanya ya. Ya karena nggak pakai ini, karena nggak pakai headset. Jadi dulu tuh ya, waktu saya sama Iya, iya. Ustadz Yusuf PI itu, saya ingat banget tuh dulu saya bilang orang-orang ini, ayo pindah ke TikTok, semuanya pada bilang ngapain tempat pargoy katanya gitu dulu, diejek-ejek saya dulu. Iya. Emang pertama kali yang turun ke TikTok tuh Uniripa, betul, Unirifa itu. Yang pertama kali turun ke TikTok itu Unirifa. Maksa dia. Dulu mah emang nggak ada debat di TikTok itu nggak ada debat Saya masih agama ingat. dulu. Ustadz dulu saya bilang gini, Bang Zuma, ayo lo turun ke TikTok, udah banyak banget penghujatnya di sini. Bang Zuma bilang, setahun kemudian baru Bang Iya. Zuma datang. Setahun kemudian setelah saya ngomong baru masuk. Saya juga gitu. Uniripa kasih tahu, ayolah ke TikTok katanya, ngapain di zoom terus. Iya. Aduh. Si Goldian sama si Kores yang nemenin dulu. Masih ingat banget tuh, Goldian sama si Kores. Ya teman-teman semuanya ya, malam ini ya qadarullah ya, kita alhamdulillah terjalin silaturahim gitu ya, dari punggawa-punggawa Islam yang sering membuka komal ya, membuka komal untuk diskusi lintas agama. Jadi tujuan kita itu sebenarnya ya di Indonesia ini bukan untuk memperkeruh toleransi, enggak, bukan itu tujuan kita, bukan ya. Catat dulu, bukan itu tujuan kita. Kita menyampaikan hal yang kebenaran tertulis di dalam Al-Quran, itu yang kita sampaikan, bukan memperkeruh toleransi, enggak. Kita mengambil apa yang telah menjadi milik Islam. Di dalam Islam ada istilah-istilah Islam, maka itu yang harus kita ambil kembali gitu. Bukan berarti kita harus memperkeruh toleransi, enggak. Banyak kok ya, banyak ya di tempat saya di Kalimantan. Di Kalimantan gereja dengan masjid satu gerbang ada. Ada. Tapi ingat ya,
yang kayak gitu bagus. Cuma kalaunya sudah Islam ini diobrak-abrik oleh mereka, kosakata Allah diambil oleh mereka, kosakata Alkitab diambil oleh mereka. Kalian aja yang Islam nih ya, nih yang saya tanya semuanya nih, semuanya yang saya tanya. Kosakata Allah dikatakan oleh mereka ya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia, lalu dia mati terkutuk untuk menebus dosa di tiang salib, itu Allah. Kalian enak enggak dengernya? Merasa terhina enggak gitu? Rendah kali itu ya. Yang namanya nama agung Allah Ismul Zat, nama yang paling agung, direndahkan oleh mereka kayak gitu. Itu yang kami tuntut. Ya. Ustaz, Itu yang kami suara saya tuntut. kedengaran nggak Ustaz? Ada. Yusuf, Dengar Uni, dengar. Ustaz tahu nggak? Yang sebenarnya perjalanan panjang dunia pertok-tokan ini, kalau dengar dari Bang Loding itu termasuk sedih loh Ustaz. Saya tahu ceritanya itu. Dia kalau masuk di room manapun itu di-kick terus. Nggak pernah masuk ke roomku, tapi aku belum pernah ya bang ya. Pernah nggak masuk ke roomku? Roomnya Ustadz Yusuf, roomnya apa Bang Juma, roomnya Unirifa, roomnya Kanandar, ini room guru-guru. Saya nyimak di bawah, saya tulis sampai ini. Kalau bisa itu, ini salinan ini tuh lebih detail daripada Bible sendiri. Saya salin di sini. Saya tulis tuh. Iya. Oh, itu Ini tentang lari Bible ya? kemana? Iya, saya tulis semua. Nah, setelah itu saya naik Komal. Saya naik Komal itu belum diskusi, masih Komal-Komal nongkrong kan. Saya ikut hari itu, namanya Bang Bisma. Namanya Bang Bisma, orang NTB. Bang Bisma. Oh. Iya, Bisma orang NTB. Jadi saya bilang sama dia, Bang, kalau abang diskusi, ajak saya bagian baca saja. Jadi saya bagian buka. Saya download Alkitab. Jadi setiap dia bilang ayat ini, saya buka, saya baca. Ah, ini ilmu buat saya. Jadi saya baca, oh ini saya catat. Nah, sampai habis itu saya sudah beranikan diri kan untuk diskusi begitu kan. Salah naik, saya naik di Komal CP. Karena gini Ustaz, saya kan biasa huruf 3 hari, 40 hari, 4 bulan kan. Jadi saya punya Amir itu mengatakan begini. Makasih Bunda Mila. Saya punya Amir itu mengatakan begini, sampaikanlah agama itu dengan bil hikmah. Harus, pokoknya tugasmu jangan pernah menghujat agama orang lain, tidak boleh begitu. Oke. Begitu naik di Komal CP, diobrak-abrik saya di situ, turun, saya bilang, oh enggak bisa begini Ustaz, biar kau marah-marah sama saya masih pakai versi saya sendiri ini. Tiba-tiba saya dapat dari Kang Nandar, dia mengatakan Kristen itu bukan agama, Kristen itu pengikut Kristus. Saya berpikir, yang dilarang kan menghujat agama orang lain. Jadi Kristen bukan agama kan? Hajar saja. Oh, saya hajar. Emang Kristen bukan agama, Kristen itu bukan agama bang. Nah itu pengikut. Nah, saya pertama itu organisasi. Saya naik di Komal Ica mau framing lah bahwa di santri itu ada Ustadz cabul begini. Saya bawa itu video pendeta cukul jembul itu, ternyata Ica baru lihat. Nah, akhirnya viral video itu kan. Viral itu akhirnya di DM lah, Bang, daripada abang naik Komal, abang buka sendirilah. Abang buka live sendiri, saya buka live sendiri Ustadz. Pertama yang nonton 5 orang, 3 tidur 2 kerja. Habis itu nggak bisa, saya naik ke Komal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Islam, duduk begitu. Ya, mau diskusi, tiba-tiba di-kick. Di-kick ya. Bang Loding itu ketemu saya itu di satu Komal. Bang Loding ini ngegas dia langsung main gas, kata saya. Ini dulu kata saya kan, jadi saya coba untuk hold on ya, maksudnya jangan terlalu ngegas. Dia pakai emosi dia waktu satu Komal sama saya itu, sama Bang Loding ini, saya masih ingat itu. Nah sejak itu saya tengok dia Tante Mika itu bikin Komal, di situ dia pasang itu foto Yesus joget-joget. Iya tah. Iya, tapi asbab itu Matius dapat hidayah kan? Di situ si Matius di situ bersahadat ya bersama orang-orang inilah. Saya bilang ini orang lucu-lucu. Gara-gara ini Nandar, gara-gara mereka lihat ada foto-foto kita
foto-foto saya, foto-foto Bang Doma, dibuat cloningnya sama Oten. Jadi mereka bikin juga. Oh iya, dulu Tapi bener. cukup untuk khusus mereka itu joget-joget. Mereka bikin joget-joget. Nah, terus tapi mereka tidak bicara. Tapi saya sudah tahu ini orang sering nonton naik di roomnya inspirasi nih. Ini orang ini sering duduk di room inspirasi, ini penghujat kayaknya nih. Saya bilang ini penghujat. Tante Mika dia, saya bilang penghujat ini bahaya buat apologet ini sudah. Karena potensi kita akan merusak dunia perapologetan dari orang ini bisa kan. Saya pernah orangnya saya kan begitu ya, tapi saya tidak terang-terangan bilang. Tapi saya tengok waktu duduk di tempat inspirasi, dikasih tahu sama Bang Mesia, coba tengok di roomnya inspirasi ada itu orang lucu, kalau dia diskusi itu dia dengarkan. Artinya dia tidak monopoli pembicaraan. Dia dengarkan Oten itu bersuara, kemudian dia nanti kalau Otennya sudah salah langkah baru dia masuk. Siapa orangnya? Coba tengok namanya Papi Gembala sama Pastor Loading gitu. Saya tadi nggak terlalu ini dengan Bang Loading dan Papi Gembala, saya sudah kenal juga. Saya tengok, saya tonton, ketawa-ketawa sendiri gua malam-malam Nandar gara-gara orang ini. Itu Ustaz. Dan Emang ini lucu. Ustaz, ya perjalanannya Bang Loading ini hampir sama kayak kita Ustaz. Kayak kita lah, kayak perjalanan kita. Maksudnya kita berdua kan juga pernah mengalami hal yang sama ya Ustaz. Maksudnya ada saat kita diterima di satu room atau room. Betul. Ada saat kita Aku tidak dulu- diterima kan begitu ya. Nah, Ya. Aku dulu juga pernah diturunkan, tapi aku nggak baper. Uni. oh nggak boleh, kalau jadi pejuang nggak boleh baper. Mana boleh? Iya, Ustaz maksudnya Yusuf dulu baper aku- dari dulu udah lama dia nggak mau berteman lagi dengan banyak orang karena yang namanya iya. kita itu pasti ada penolakan di awal, itu biasa. Iya. Saya dulu, Aku dulu aku sering diturunin sama Uniripa, gue diturunin. Wah. Tapi aku nggak pernah baper. Nah ini kan kalau masalah hal-hal semacam itu ngapain kita baper? Nggak ada benci-bencian gitu. Kenapa kok pada Nggak ada kosong suara, nih Uni. pasien? Kenapa pasien pada kosong Ustaz Yusuf? Iya Pak Oten sudah punah kah? Bang Loading Oten sudah habis kah? Susah dicari. Yang naik tadi susah. Kenapa yang orang naik tadi kan orang-orang kayak yang sudah sekarang kayak sepi ya? Kemana ya Pak? mereka fokus, internal mereka kan lagi kacau, banyak yang curhat. Oh iya lagi. Kacau, iya. Ada yang curhat di WA saya Oten itu. Saya kan ada bikin itu Uni. Saya yang Uni saran itu kan saya bikin Uni. Saya sudah kumpul itu Oten punya nomor, jadi kita bikin dia punya grup WA kan. Baru 3 ekor masuk sudah bertengkar mereka bertiga. keluar lah pembom kan. Baru 3 ekor bagaimana kalau semua kita kumpul kan? Begitu. Makasih Bunda Mila. Wah, Bunda Mila dari tadi bagi-bagi paus buat kita berempat nih. Kami berempat ngucapin terima kasih Bunda Mila. Ya, makasih Bun. Iya, makasih Sehat Bunda. selalu Bunda Mila. Lalu support Bunda Mila kepada kami, semoga membuat kami tambah semangat ya. Sehat-sehat Bunda Mila di Amin, amin, Amerika. amin, amin. Jangan lupa teman-teman, Bunda Mila ini suka minta follow akun beliau ya, biar kalian tahu orang Islam itu kaya-kaya gitu ya. Amin, amin, amin. Makanya tadi saya ketemu sama Bang Loading tadi. Saya silaturahim aja, saya undang coba. Mau nggak? Mau, nyatanya masuk. Mau lah, Soalnya masa guru Oten undang ada. kita ndak mau, berarti kualat kita itu kan. Orang aku tadi tuh ada lagi live sama Uniripa, tiba-tiba Uniripa Nandar, aku turun dulu, kamu ajak PK itu Ustadz Yusuf sama Pastor Loading. Aku kan nggak paham Mas Uni, kenapa turun dulu, aku mau turun dulu, kamu PK sama Pastor Loading sama Ustadz Yusuf, nanti saya naik. Makanya saya itu Uniripa turun, saya ajak PK antum berdua. Itu yang nyuruh tuh. Berapa Uniripa kali tuh. saya lihat Ustadz itu, saya lihat Ustadz, lihat Kang Nandar, lihat Uni. Saya mau undang tapi masa murid undang guru. Tunggulah satu kali Allah gerakan hatinya, alhamdulillah diundang kan. Tidak rasa-rasa bisa bertemu begini, luar biasa. Tadi saya nyimak di bawah itu sampai belajar itu sama Kang Nandar sama Ustadz Yusuf itu. Ternyata di Matius berapa 16:7 itu kan salah terjemahan kan. Kang Nandar bilang yang aku mengutus dia itu. Atau Oh ya. dia diutus oleh Bapak kan. Nah itu saya belajar, saya catat. Jadi saya ke Komal itu tidak pakai akun ini. Kalau pakai akun ini, kapan saya belajar setiap naik jadikan narasumber.
kapan kita mau belajar coba? Begitu. Memang banyak terjemahan yang salah. Terjemahan yang salah ini dijadikan dasar Yesus Tuhan. Contohlah, aku adalah Dia. Itu salah itu. Itu dalam bahasa Yunaninya bukan begitu. Ya. Dalam bahasa Yunaninya itu ego eimi. Ego eimi itu artinya akulah, bukan akulah Dia. Sama seperti Yohanes berapa tuh? Yohanes 18 ayat ke-6 tuh. Ya. Siapa yang kamu cari? Akulah Dia, katanya. Itu salah itu terjemahannya. Harusnya akulah Yesus. Jadi segala terjemahan akulah Dia itu salah itu. Apa namanya yang lucunya Bang Loding, Ustadz Yusuf, mereka saling baku hantam, kita saling berharmonisan begini ya. Apa mereka nggak tambah iri lihat kita ya? Aku lucu nih. Aku dapat video TikToknya Oten. Foto Ustadz Yusuf dirobah sama Oten, pakai salib. Ya. Ada. Antum udah lihat gak? Aku lupa nge-save itu. Jadi ada Oten bikin video AI. Jadi foto antum itu diedit pakai ini salib. Di situ captionnya kalau ada lewat lagi nanti aku share ya. Captionnya Yang itu saya gini. tahu yang saya tahu pakai AI itu saya digabungin sama cewek gak jelas gitu. Bukan. Enggak, ini yang baru Tan. Coba ya, ntar aku cari ya. Aku di akun mana coba ya, sebentar ya. Itu antum antum ditulisnya antum murtad loh. Saking Iya, itu mungkin saking kesalnya sama saya itu. Iya. Saking Ntar aku kesalnya lihat sama dulu saya nih, di pasti akun itu. yang mana nih. Sampai dia edit kayak gitu. Oh iya ini nih. Wow, yang nonton 41.000. Mana Bang Nanda? Debat dengan Edis TV, akui ya, apa Nabi Muhammad diutus Yesus. Deh. Coba Ustadz, gimana ceritanya itu? Saya juga banyak yang typing. Yusuf PI bilang Muhammad diutus Yesus, gimana itu? Tuh. Debat dengan Edis TV, akhirnya mualaf jadi Kristen. Yusuf PI pakai salib. Gini ya, kemarin kan saya debat sama Edis tuh ya, kita udah buka di Yohanes 14 kan. Aku minta sama Bapak, kata Yesus kan gitu, untuk memberikan seorang penolong lain. Kan kayak gitu, Yesus minta kepada Bapak. Habis itu Edis minta bacakan Yohanes 16 yang setelahnya gitu, di ayat 7. Di situ betul nggak Yesus mengutus dia? Kalau kamu katanya ya bahwa roh penolong itu, roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, berarti betul Yesus mengutus Nabi Muhammad. Yang mengutus Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya Yesus, karena Yesus sebelumnya meminta udah di Yohanes 14. Kayak gitu. Mereka kan asik mempelintir aja, potong video gitu. Itu sebenarnya. Jadi, ya betul, Yesus mengutus Nabi Muhammad, tapi melalui Bapa. Contohnya kayak gini. Ya, contohnya kayak gini. Saya seorang menteri. Ya, habis itu saya minta sama presiden. Pak Presiden, kirim kemana? Ke Sumatera. Ya, seorang penolong lain di sana. Kan kayak gitu. Atas permintaan saya. Maka saya klaim aku mengutus dia, tapi lewat presiden gitu, mengutus menteri yang satunya yang di Sumatera tadi. Itu maksudnya, bukan berarti saya yang berkuasa yang mengutus yang di Sumatera, enggak. Itu Berarti sama saja, Ustadz. Ya. Gimana Bang? Saya interupsi dulu. Jadi Ustadz Yusuf dan kita semua kan sering kali menggunakan Yohanes 14 ayat ke-16. Ya kan?
aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong lain, yang mana seorang penolong lain itu akan diutus untuk semesta alam. Cuma kadang Kristen juga menampilkan data bantahan. Oh, kalau kamu mengakui itu berarti kamu harus mengakui kalau Muhammad diutus Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 16 nomor 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Nah, setelah saya cek bahasa Yunaninya, ini salah terjemahan. Salah terjemahan, iya. Kenapa? Kalau aku mengutus dia, itu dalam bahasa Yunaninya estaila hauton. Estaila hauton. Ternyata di dalam bahasa Yunaninya nggak ada kata estaila, yang ada adalah femso. Nah, jadi Yohanes 16 ayat ke-7, terjemahan yang benar itu seperti ini. Ini saya terjemahkan dengan terjemahan sesuai dengan kaidah bahasa Yunani ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kata Yesus, jikalau aku pergi, dia Allah akan mengutusnya kepadamu. Itu terjemahan yang benar. Jadi Oten ini sama Ustadz, sama Bang, sama Uni, sama seperti akulah dia. Itu kan terjemahan yang gabrul. Karena kalau akulah dia harusnya ego hauto. Kalau ego eimi itu akulah. Jadi terjemahan Yohanes 16 ayat ke-7 yang benar, kalau aku pergi, dia akan mengutusnya kepadamu. Nah, kalau diterjemahkan seperti ini, maka klop dengan Yohanes 14 ayat ke-16 begitu. Jadi kita kalau sama Oten itu harus ini suka ketipu sama Oten dengan terjemahan LAI. Betul. Izin aku mau keluar dulu, undang Papi Gembala aja Bang Loding ya. Bang Ustadz di DPI ya. Loh, kemana Oke, nih? siap. Iya. Iya. Ini udah ada musik, saya mau keluar dulu. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.